Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas tentang polemik hutang luar negeri sebagai tugas perekonomian Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gilang Faisal Abdau, NIM 2017 101 703 11321. Sebelum memulai penjelasan, alangkah baiknya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian hutang luar negeri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pinjaman berarti utang yang dipinjam dari pihak lain dengan kewajiban membayar kembali. Sedangkan pinjaman luar negeri adalah sejumlah dana yang diperoleh dari negara lain atau bilateral atau multilateral yang tercermin dalam neraca pembayaran untuk kegiatan investasi menurut Safe Investment Gap dan Foreign Exchange Gap yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Lalu menurut SKP nomor 185 dan nomor Cap 031/5/1995 antara Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas, yaitu pinjaman luar negeri adalah penerimaan negara baik dalam bentuk devis atau devisa yang dirupakan maupun dalam bentuk barang dan jasa yang diperoleh dari penerimaan pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Next, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya hutang luar negeri Indonesia. Faktor yang pertama yang mempengaruhi adalah strategi defisit anggaran. 2. Tidak menyadari secara penuh biaya yang harus ditanggung di masa depan. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah faktor sosial politik dari penentu kebijakan. Faktor sosial dan politik lebih dominan dibanding faktor ekonomi dalam melakukan utang. Slide selanjutnya membahas tentang bentuk pinjaman luar negeri. Kali ini saya akan menjelaskan bentuk pinjaman luar negeri berdasarkan sumber dana. Yang pertama yaitu pinjaman multilateral, yaitu pinjaman yang berasal dari badan-badan internasional, misalnya World Bank, Asian Development Bank atau ADB, dan Islamic Development Bank atau IDB. Lalu yang kedua pinjaman bilateral, yaitu pinjaman yang berasal dari negara-negara baik yang tergabung dalam CGI maupun antar negara secara langsung atau intergovernment. Lalu yang ketiga pinjaman sindikasi, yaitu pinjaman yang diperoleh dari beberapa bank dan lembaga keuangan bukan bank atau LKBB internasional. Selanjutnya saya akan membahas bentuk pinjaman luar negeri berdasarkan segi persyaratan. Yang pertama yaitu pinjaman lunak atau concession loan, yaitu pinjaman luar negeri pemerintah dalam rangka pembiayaan proyek-proyek pembangunan. Pinjaman lunak biasanya diperoleh dari negara-negara yang tergabung dalam kerangka CGI maupun non-CGI. Untuk besar pinjamannya sendiri sekitar 35%. Lalu yang kedua, purchase installment sale agreement atau PISA, yaitu pinjaman yang diberikan oleh perusahaan leasing untuk pembiayaan proyek pembangunan tertentu yang dituangkan dalam bentuk persetujuan jual beli dengan pembayaran angsuran. Untuk besarnya pinjaman PISA adalah 100% dari nilai proyek. Lalu yang ketiga yaitu pinjaman komersial atau commercial loan, yaitu pinjaman yang diterima dengan syarat-syarat yang ditetapkan berdasarkan kondisi pasar uang dan pasar modal internasional. Jumlah pinjaman komersial umumnya berjumlah besar karena pemberi pinjaman berupa sindikasi yang anggotanya terdiri atas perbankan dan lembaga-lembaga keuangan internasional. Selanjutnya saya akan membahas sumber pinjaman luar negeri dalam pembangunan Indonesia. Yang pertama bersumber dari World Bank ASEAN, kedua Asian Development Bank atau ADB, ketiga Consultative Group on Indonesia atau CGI,
Yang keempat, pinjaman di luar IGGI atau CGI. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah pinjaman atau hibah lainnya. Lalu saya akan membahas tentang prinsip dasar utang luar negeri. Yang pertama, pinjaman yang diterima harus berjangka panjang dengan syarat-syarat yang ringan, yaitu syarat yang masih dapat dipenuhi secara normal dan wajar. Yang kedua, pinjaman yang diterima tidak disertai dengan suatu ikatan politik apapun dan dilandasi asas yang saling menguntungkan secara wajar. Yang ketiga, jumlah dan syarat pinjaman disesuaikan dengan batas kemampuan untuk membayar kembali dan tidak menimbulkan beban yang terlalu memberatkan terhadap neraca pembayaran. Lalu yang keempat, penggunaan dan penarikan dana pinjaman tidak terlalu ketat dan lebih disukai jenis pinjaman yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Next, saya akan membahas tentang 5 negara dan lembaga keuangan internasional yang sering memberi utang ke Indonesia. Yang pertama ada negara Singapura dengan total pemberian 62.014 US dollar. Lalu yang kedua ada Jepang, ada 29,770 US dollar. Lalu yang ketiga ada Cina dengan pemberian 17,351 US dollar. Lalu yang keempat Amerika Serikat dengan total pemberian 17.220 US dollar. Lalu yang terakhir yang kelima adalah Hong Kong dengan total pemberian 15,278 US dollar. Lalu rata-rata yang memberikan hutang adalah negara maju, dan negara maju biasanya memberikan hutang ke negara berkembang. Tapi ternyata Cina sendiri, yaitu Cina merupakan negara maju, dan Cina sendiri juga terlibat utang yang signifikan. Berdasarkan laporan South China Morning Post, utang Cina telah meroket hingga 300% dari GDP mereka. Nominalnya mencapai 40 triliun US dollar atau jika dirupiahkan menjadi 558.000 triliun atau dalam kurung 1 US dollar sama dengan 13.967 rupiah. Tetapi Cina di sini juga sering memberikan pinjaman utang kepada negara berkembang. Tercatat sejak tahun 2015 saja ada 50 negara berkembang yang terus menambah utang dari Cina. Tapi meski bunga utang dari Cina lebih kecil, mereka memiliki tempo pembayaran yang lebih singkat. Cina pun siap menerima pembayaran dari sumber daya negara itu seperti minyak dan lain-lain. Lalu saya menemukan fakta tahun lalu negara Sri Lanka harus rela menyerahkan pelabuhannya karena masalah utang kepada Cina. Di sini Cina menggunakan utang sebagai sarana diplomasi dan kemudian malah memunculkan jebakan bagi negara-negara debitur atau negara yang berhutang ke Cina. Akibatnya, diplomasi hutang Cina juga mendapat julukan diplomasi jebakan hutang atau debt trap diplomasi. Cina memberikan investasi berupa pinjaman dana untuk pembangunan infrastruktur dan transportasi pada negara yang membutuhkan. Setelah negara tersebut tak sanggup membayar hutang tersebut, maka Cina akan mengambil alih proyek itu. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang posisi utang Indonesia sendiri. Bisa dilihat di dalam grafik untuk posisi utang pemerintah pusat tahun 1997 sampai 2017. Di sini dapat kita lihat bahwa terjadi pembengkakan utang. Pembengkakan besar terjadi pada tahun 1998 ketika utang melambung 132% dari posisi 1997 akibat krisis yang terjadi pada tahun tersebut. Lalu terhitung sejak pemilihan presiden langsung atau Pilpres, pertumbuhan tertinggi nominal utang Indonesia terjadi pada era Presiden Jokowi, yakni pada 2015 sebesar 21,34%.
Selanjutnya, menurut Direktur Eksekutif Komunikasi Bank Indonesia, Auni Wijanarko, menjelaskan bahwa utang luar negeri Indonesia per Februari 2020 sebesar 407,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 6,433 triliun dengan kurs 15.787 rupiah. Jakarta Interbank Spot Dollar Rate pada 16 April 2020. Lalu untuk rincian utang luar negeri Indonesia pada tahun 2014 sampai 2020 bisa kita lihat di tabel grafik berikut. Yang biru ini adalah bukan lembaga keuangan, lalu yang hijau lembaga keuangan, yang kuning adalah bank sentral, yang merah adalah pemerintah. Lalu posisi utang luar negeri Indonesia per Januari 2020 sebesar 410,807 juta US dollar. Jumlah tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral dan utang swasta, yakni lembaga keuangan dan bukan lembaga keuangan. Pada 2020, utang paling besar berasal dari ke-1 pemerintah, yakni 204,945 juta US dollar. Lalu yang kedua bukan lembaga keuangan sebesar 156,15 juta US dollar. Lalu yang ketiga lembaga keuangan sebesar 46,893 juta US dollar, dan yang terakhir yang keempat bank sentral sebesar 2,819 juta US dollar. Semua komponen tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indonesia, negara berkembang pengutang terbesar ke-6 di dunia. Dapat kita lihat dari gambar di sini, ada 6 negara pendapatan rendah dan menengah pengutang terbesar di dunia. Yang pertama ditempati negara Brasil dengan total utang 569,39 miliar dolar. Lalu yang kedua India, yaitu dengan total utang 560,03 miliar US dollar. Yang ketiga ditempati Rusia dengan total hutang 490,72 miliar US dollar. Yang keempat ada negara Meksiko dengan total hutang 469,72 miliar dolar. Lalu yang kelima ada Turki dengan total hutang 440,78 miliar dolar. Lalu yang terakhir ditempati negara Indonesia dengan total hutang 402,08 miliar US dollar. Data tersebut berdasarkan laporan World Bank atau Bank Dunia pada 13 Oktober 2020. Untuk utang luar negeri Indonesia pada tahun 2009 ada 179,4 miliar US dollar. 2015 ada 307,74 miliar US dollar. 2016 totalnya 318,94 miliar US dollar. Tahun 2017 ada 353,56 miliar US dollar. Lalu 2018 ada 379,58 US dollar. Lalu 2019 402,08 miliar US dollar. Dominasi utang jangka panjang yaitu 354,5 miliar US dollar dan utang jangka pendek 44,799 miliar US dollar. Ini menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Lalu rasio utang terhadap PDB naik menjadi 34,53% dari sebelumnya, yaitu 33,63% pada Juli 2020. Tahun ini bunga utang Indonesia telah mencapai 338,8 triliun atau setara 17% dari APBN 2020. Angka ini telah melewati batas aman yang direkomendasikan IMF, yaitu 10%. Slide selanjutnya akan membahas tentang komposisi penggunaan utang luar negeri berdasarkan sektor. Di sini bisa kita lihat bahwa yang terbesar adalah di sektor
infrastruktur dengan 40,8%. Lalu yang kedua, pertahanan dan keamanan dengan 27,8%. Lalu ada di sektor energi 17,7%. Lalu sektor pendidikan 7,3%. Lalu untuk sektor lain-lainnya ada 6,5%. Ketua Komisi 11 DPR Melchias Marcus Mekeng mengatakan penggunaan utang saat ini sudah cukup efisien. Hal ini bisa dilihat berdasarkan pembiayaan infrastruktur yang meningkat dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dan 2020 dengan jumlah utang yang ada. Pembangunan infrastruktur juga terjadi secara masif. Lalu untuk penggunaan utang untuk COVID-19 di negara Indonesia. Yang pertama, utang yang ditarik oleh pemerintah pada 2020 untuk menanggulangi dampak COVID-19 dan pada 2021 serta 2022 untuk memulihkan perekonomian bakal terakumulasi menjadi bunga utang yang harus dibayarkan pada tahun-tahun ke depan. Hal ini pun nampak pada proyeksi rasio utang terhadap PDB yang pada tahun 2023 diproyeksikan mencapai 37,3 sampai 38,3% dari PDB. Meningkat drastis dari rasio utang terhadap PDB pada 2019 lalu yang hanya 30,2% dari PDB. Namun defisit anggaran sudah diproyeksikan untuk kembali ke level 2,4 sampai 2,7% dari PDB. Dampak utang luar negeri. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari sisi efektivitas. Secara internal, utang luar negeri menghambat tumbuhnya kemandirian ekonomi negara, serta pemicu terjadinya kontraksi belanja sosial, merosotnya kesejahteraan rakyat, dan melebarnya kesenjangan. Secara eksternal, utang luar negeri menjadi pemicu meningkatnya ketergantungan negara pada modal asing dan pada pembuatan utang luar negeri secara berkesinambungan. Lalu, jika dilihat dari sisi kelembagaan, lembaga-lembaga keuangan multilateral diyakini telah bekerja sebagai kepanjangan tangan negara-negara dunia pertama pemegang saham utama mereka untuk mengintervensi negara-negara penerima pinjaman. Lalu dari sisi ideologi, yaitu utang luar negeri diyakini telah dipakai oleh negara-negara pemberi pinjaman, terutama Amerika, sebagai sarana untuk menyebarluaskan kapitalisme neoliberal ke seluruh penjuru dunia. Lalu dampak dari sisi implikasi sosial dan politik, yaitu utang luar negeri sebagai sarana yang sengaja dikembangkan oleh negara-negara pemberi pinjaman untuk mengintervensi negara-negara penerima pinjaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan solusi pemecahan utang luar negeri Indonesia. Solusi yang pertama yaitu debt swap adalah dengan mengoptimalkan restrukturisasi utang. Solusi yang kedua dengan diplomasi ekonomi, yaitu diplomasi ekonomi juga penting dilembagakan dengan sasaran untuk memperoleh keringanan dan penghapusan sebagian utang sehingga proses pengurasan sumber daya dapat dihambat. Lalu solusi yang ketiga, potensi internal pemerintah sendiri dengan menjaga kinerja makroekonomi dalam posisi yang stabil dan menstop utang luar baru. Lalu solusi yang keempat, kebijakan pemerintah. Di sini pemerintah harus mempunyai kemauan dan itikat baik untuk mengakhiri semua hasrat berhutangnya dan menolak secara tegas pengaruh dan tekanan dari negara lain yang ingin menjerat negara ini dengan utang yang sangat besar. Mungkin sekian presentasi penjelasan dari saya tentang polemik utang luar negeri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.